Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kapasitansi, kupas tuntas soal fisika. Dengan saya, Lina Atika Sari Pisanudin. Di sini, Kapasitansi akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton dapat dibagi menjadi tiga, yakni hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum Newton ini ditemukan oleh seorang saintis paling berpengaruh sepanjang masa bernama Isaac Newton pada tanggal 5 Juli 1687. Hukum Newton pertama kali disebutkan oleh Newton dalam bukunya berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Hingga sekarang, buku ini dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains umat manusia. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya 0. Oleh karena itu, secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Hukum 2 Newton berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang diberikan pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Artinya, benda yang bergerak akan memiliki percepatan. Persamaan untuk hukum 2 Newton dapat dituliskan sebagai A sama dengan sigma F per M. A adalah percepatan benda, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan M adalah massa dari benda tersebut. Kemudian yang terakhir ada hukum 3 Newton, yang berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita, namun arahnya berlawanan. Contoh dari hukum 3 Newton ini adalah saat kita mendayung perahu. Sewaktu kita menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita beratkan melalui dayung. Kita mendayung adalah gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Persamaan untuk hukum 3 Newton dapat dituliskan sebagai F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, dari bab Newton ini kita mengambil contoh soal menggunakan hukum 1 Newton. Pertanyaannya adalah, balak bermassa 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika seorang anak ingin mendorong balak tersebut ke atas dengan kecepatan tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh anak tersebut? Nah, dapat kita ketahui massa yang kita dapatkan adalah 20 kg dan derajatnya adalah 30. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang harus diberikan. Untuk mengetahui usaha, kita mendapatkan persamaan W sama dengan M kali G. Tinggal kita masukkan saja masanya 20 kg dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, sehingga mendapatkan hasil 200 Newton. Sigma F sama dengan 0. F dikurangin W sin 30 sama dengan 0. F sama dengan W sin 30. F sama dengan 200 dikalikan 0,5. F sama dengan 100 Newton. Nah, kita mendapatkan 0,5 ini dari sinus 30 ya. Sehingga gaya yang harus diberikan oleh anak tersebut adalah 100 Newton.